Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Gantara, NPM 1001021721715, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Judul penelitian saya adalah analisis upah zakat di Basos Kota Bandung menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Latar belakang masalah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu keharusan mutlak yang dimiliki setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman, yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Menurut riwayat Imam Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatannya, yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta di luar zakat. Mazhab Syafi'i menentukan batasan yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat, yaitu 1/8 dari hasil zakat. Tidak boleh lebih dari itu, walaupun Allah telah memberikan ketentuan penyaluran zakat untuk 8 asnaf. Namun tidak berarti zakat harus dibagikan secara merata di antara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhan mustahik. Basnas sendiri memiliki aturan bahwasannya pegawai atau yang bisa disebut amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Bandung. Hal ini selalu sama setiap bulannya, dengan pemasukan zakat yang tidak selalu sama. Maka hal ini tidak berprinsip pada aturan hukum Islam. Dan apakah praktik pengupahan yang dilakukan Basnas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Perumusan masalah. 1. Bagaimana upah menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Yang kedua, bagaimana upah bagi amil di Basnas Kota Bandung? Yang ketiga, bagaimana analisis upah amil zakat di Basnas Kota Bandung menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui upah menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk mengetahui upah bagi amil di Basnas Kota Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis upah amil zakat di Basnas Kota Bandung menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian. Objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba memberikan penjelasan singkat yang memuat tentang objek penelitian, yaitu Basnas Kota Bandung. Adapun yang akan diulas dalam objek penelitian ini adalah deskripsi umum instansi, sejarah singkat instansi, serta demografis instansi tersebut. Pendekatan penelitian. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum normatif yang dapat disebut dengan penelitian hukum doktriner, dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Yang kedua, data sekunder. Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Hasil dan pembahasan. Upah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Islam, upah ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Hal ini upah menjadi bagian dari objek akad, maka karena itu tidak sah akad ijaroh dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi. Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi adalah hal-hal yang merusak kejadian transaksi karena tidak terpenuhnya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah akan dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30. Poin keduanya adalah upah bagi amil di Basnas Kota Bandung. Selain mengumpulkan dana zakat, tugas lembaga amil zakat juga menarik dana infak, sedekah, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik. Dana titipan yang diperuntukkan khusus berdasarkan amanat si pemberi dana. Berdasarkan syariat Islam, amanah kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil, bahwa bagian yang menjadi hak amil yaitu 1/8 atau 12,5% setelah amil selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Sumber yang digunakan dalam pengupahan kepada amil berasal dari dana zakat yang telah dihimpun. Maka besarnya penentuan upah hak amil ini tergantung besar atau kecilnya dana zakat yang terkumpul, sehingga upah kepada amil tidak akan selalu tetap. Basnas Kota Bandung sendiri memiliki aturan bahwasannya pegawai atau yang disebut amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Kota Bandung sebesar 3.623.778 perak, yang mana hal ini akan selalu diberikan setiap bulannya kepada amil setelah melaksanakan tugas-tugasnya.
Poin ketiga, analisis upah milik zakat di masa Kota Bandung menurut aturan Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana Basnas Kota Bandung memberikan upah kepada amil sesuai dengan UMK Kota Bandung. Akan tetapi jika ditinjau menurut hukum Islam bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandung kepada para amil sama setiap bulannya dengan dana zakat yang berbeda setiap bulannya. Hal ini tidak sesuai karena Islam menganjurkan untuk memberikan upah kepada amil sebesar 1/8 atau 12,5% dari yang terhimpun, dari dana yang terhimpun setiap bulannya sebagai bentuk kehati-hatian agar para amil tidak mengambil hak yang lebih banyak dari hak fakir miskin. Kesimpulan. Yang pertama, menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Hal ini upah menjadi bagian dari objek akad. Oleh karena itu, tidak sah suatu akad dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam menetapkan besarnya upah yang berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Poin kedua, Basnas Kota Bandung sendiri memiliki aturan bahwasannya pegawai atau yang bisa disebut amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Kota Bandung sebesar 3.623.707 yang mana hal ini akan selalu diberikan setiap bulannya kepada amil setelah melaksanakan tugas-tugasnya. Poin ketiga, pengupahan yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana Basnas Kota Bandung memberikan upah kepada amil sesuai dengan UMK Kota Bandung. Akan tetapi jika ditinjau menurut hukum Islam bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Basnas Kota Bandung kepada para amil sama setiap bulannya dengan dana zakat yang berbeda setiap bulannya. Hal ini tidak sesuai karena Islam menganjurkan untuk memberikan upah kepada amil sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana yang terhimpun setiap bulannya sebagai bentuk hati-hatian agar para amil tidak mengambil hak yang lebih banyak dari fakir miskin. Terima kasih.